Ini adalah magnetic separator kami, terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah feeder, yang kedua adalah conveyor belt, yang ketiga adalah magnetic separator, ada drum separator, dan belt separator, yang keempat adalah wadah. Oke, jadi pertama sampah akan masuk melewati feeder, dari atas feeder, lalu turun ke conveyor belt, lalu akan naik. Kami menggunakan sekat untuk memastikan bahwa sampahnya tidak jatuh. Lalu ini adalah persemisahan pertama. Persemisahan pertama itu terdiri dari conveyor belt separator. Jadi sampah akan bergerak dari kanan ke kiri. Jadi sampah akan bergerak dari kanan ke kiri, sampah logam akan terangkat dari kanan ke kiri, lalu akan jatuh pada wadah yang prosotan yang sudah disediakan menuju wadah logam. Lalu sampah sisa akan naik ke atas conveyor belt, lanjut. Lalu sampah non logam akan jatuh ke wadah sini, dan sampah logam akan langsung menuju ke prosotan. Langsung menuju ke prosotan ini dan masuk ke dalam logam ini, dalam wadah ini buat logam. Jadi wadah logam, semua sampah logam akan bersatu di sini. Jadi ini adalah gambar lengkap dari rancangan magnetic separator kelompok kami. Untuk total ukurannya, lebarnya ada 100 cm dan tingginya ada 120 cm. Di sini ada 4 komponen, yaitu feeder, belt separator, drum separator, dan wadah. Di sini untuk feeder itu sendiri bahannya itu terdiri dari triplek dan juga logam yang dibuat menjadi silinder. Itu logamnya dari kaleng bekas, dan untuk penopangnya ini terbuat dari pipa paralon atau pipa PVC. Dan untuk drum separator ini terdiri dari karet dan terdiri dari 2 silinder yang terbuat dari plastik atau logam. Dan di sini juga ada belt separator, di mana belt separator ini terdiri dari karet dan pipa paralon serta plastik atau logam, dan juga ada wadah yang terbuat dari triplek. Di sini ada visualisasi feeder pada conveyor belt kelompok kami dalam bentuk 3 dimensi. Dapat dilihat feeder di sini memiliki susunan yang terdiri dari sisi atau dinding yang terbuat dari triplek, yang jumlahnya ada 6 buah triplek sesuai ukurannya masing-masing, di mana dinding yang berbentuk trapesium memiliki sisi sejajar dengan ukuran 30 cm dan 50 cm. Nah, ini adalah sisi atau dinding yang berbentuk trapesium, dan sisi yang lainnya tampak kanan sebelah sini dan tampak kiri sebelah sana, lalu tampak depan dan tampak belakang itu masing-masing memiliki ukuran 30 x 19 cm dan 30 x 30 cm untuk tampak depannya. Tinggi total dari dinding feeder ini adalah sekitar 60 cm. Selain itu, feeder ini juga terdiri dari 2 buah tabung silinder yang dapat berputar pada porosnya, di mana porosnya itu berbahan dasar sedotan stainless steel. Sedangkan bahan dasar dari 2 tabung silinder tersebut adalah plastik dengan diameter 3 cm dan panjangnya 19 cm. Dapat dilihat juga bahwa feeder ini memiliki sebuah penyangga. Ada 4 buah penyangga yang berbahan dasar pipa PVC dengan diameter 4 cm dan tingginya sekitar 30 cm. Hingga total tinggi dari feeder ini adalah 90 cm. Nah, feeder ini gunanya untuk memasukkan dan menampung sementara objek atau sampah yang akan dipilah pada conveyor belt. Ini adalah tampak atas pada feeder, di mana sampah akan dimasukkan di bagian ini,
Dan ketika itu, sampah akan masuk melalui dua tabung silinder yang berputar tadi. Dua tabung silinder ini berputar agar sampah-sampah yang melalui dua tabung silinder ini akan keluar dari feeder satu demi satu. Jadi dapat mencegah agar tidak terjadi penumpukan saat nanti di konveyor atau pada proses berikutnya. Jadi langkah-langkahnya itu dimasukkan terlebih dahulu, lalu sampah akan melalui dua tabung silinder ini, dan nantinya akan diteruskan ke bawah, lalu akan keluar dari feeder satu demi satu dengan bantuan dua tabung silinder tadi. Di mana tabung silinder dihubungkan dengan dinamo dan kabel yang terpasang di bagian bawah feeder. Di mana baterai ini tegangannya adalah 9 volt. Itulah visualisasi feeder dalam bentuk 3 dimensi yang ada pada conveyor belt kelompok kami. Nah, selanjutnya akan dijelaskan tentang pendimensian feeder dari sisi dua dimensi. Yang pertama, ini adalah feeder dari tampak samping. Dan ini adalah feeder dari tampak depan. Yang pertama di bagian sini ada sisi trapesium yang terbuat dari triplek. Dengan sisi atasnya ada 50 cm dan di sisi bawahnya ada 30 cm. Lalu di bawahnya ada triplek persegi berukuran 30 cm kali dengan 30 cm. Feeder ini ditopang oleh 4 buah penyangga yang terbuat dari tabung pipa PVC dengan tinggi tabung 60 cm dan diameter tabung adalah 4 cm. Jika dilihat dari atas, feeder ini di dalamnya ada 2 buah tabung silinder yang berdiameter 3 cm dan dengan panjangnya adalah 17 cm. Di dalam masing-masing tabung silinder terdapat sedotan stainless steel bekas yang memiliki panjang 19 cm dengan yang ini dengan diameternya 3 mm. Ini dia feedernya. Baik, selanjutnya adalah conveyor belt. Conveyor belt merupakan suatu komponen yang memiliki peran penting pada proses pemilahan sampah ini. Ketika sampah jatuh dari feeder, maka akan langsung berada pada lintasan conveyor belt. Conveyor belt akan mendistribusikan sampah menuju ke belt separator dan drum separator. Bentuk penampang 3D dari conveyor belt ini dapat kita lihat pada tampilan layar berikut. Panjang conveyor belt 75 cm dengan lebar sekitar 17 cm. Setiap 15 cm, conveyor belt dilengkapi dengan sekat yang berfungsi untuk memaksimalkan pada saat proses pemilahan sampah. Selain itu, sekat ini juga berfungsi untuk menahan agar sampah tidak jatuh pada saat conveyor belt bergerak. Conveyor belt dilengkapi dengan 2 tabung pulai di ujung-ujungnya yang berfungsi sebagai penggerak dari sabuk conveyor belt sehingga sampah dapat bergerak menuju ke sistem pemisah tadi. Sekarang saya menjelaskan spesifikasi teknik dari conveyor belt secara 2 dimensi. Conveyor belt terdiri dari 2 buah pulai yang terbuat dari pipa PVC dengan diameter 4 cm dan panjang 19 cm, dan di tengahnya terdapat batang logam sebagai pusat rotasi. Kedua pulai tersebut dihubungkan dengan belt terbuat dari karet ban bekas sehingga jarak antara kedua poros rotasi adalah 75 cm. Untuk penyangga pulai tersebut dibuat penyangga dengan yang rendah berukuran 30 cm dan yang tinggi berukuran 50 cm. Lalu dilihat dari tampak atas, akan terdapat sekat-sekat pada belt untuk penyangga agar sampah tidak jatuh menggelinding ke bagian yang rendah dengan ketinggian 2 cm. Lalu pada pulai yang rendah terdapat dinamo agar pulai tersebut menjadi pulai penggerak, sedangkan untuk pulai yang tinggi terdapat magnet di dalamnya sehingga berfungsi sebagai drum separator.
Baik, selanjutnya adalah belt separator. Saya akan jelaskan nama-nama komponen. Komponen yang bernama pembatas samping adalah yang warna kuning ini, terbuat dari triplex. Lalu kerangka kaki adalah ketiga gabungan ini. Yang horizontal adalah penyanggah kaki, dan yang vertikal adalah kaki. Masing-masing terbuat dari 1 cm pipa PVC. Lalu ini adalah sabuk karet yang terbuat dari ban bekas, dan ini ada dinamo. Lalu juga kita lihat jika kita lihat bagian dalamnya, ini adalah puli, silinder puli terbuat dari pipa PVC 4 cm, dan ini adalah magnet peluru terbuat panjangnya 4,5 cm. Lalu di atasnya ada triplex pembatas dalam, ada 2, yang atas dan yang bawah, gunanya untuk menjepit magnet peluru. Lalu tidak lupa di sini juga ada batang besi untuk sebagai pusat rotasi puli. Sekian. Pertama, buatlah debu kerangka penyangga belt separator. Penyangga tersebut akan berbentuk seperti gambar berikut ini. Selanjutnya, beri lem pada ujung tiap PVC dan rekatkan pada penyangga yang kita buat tadi. Selanjutnya, jepit kedua buah puli tersebut dengan pembatas triplex samping dengan memasukkan batang besi melalui lubang lingkaran pada tutup puli. Selanjutnya, letakkan magnet dengan susunan barisan 3 baris dan 4 kolom. Posisi magnet memanjang dari satu puli ke puli lainnya. Selanjutnya, pasang triplek pada bagian atas dengan jarak 2 cm dari atas triplek pembatas samping untuk menjepit magnet. Yang terakhir, lilitkan karet ban bekas panjang 45 cm mengelilingi kedua puli sehingga kedua puli terlilit oleh ban bekas ini. Terakhir, sambungkan dinamo pada ujung puli yang lebih dekat dengan perosotan bawah. Demikian manual perakitan belt separator. Buka salah satu ujung puli, kemudian masukkan 12 butir magnet peluru ke dalam silinder dengan posisi memanjang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang wadah-wadah yang digunakan untuk menampung sampah-sampah hasil pemilahan dari peralatan yang telah kami buat. Di sini kami menyediakan 2 buah wadah. Ini adalah wadah yang pertama, dan ini adalah wadah yang kedua. Wadah pertama terletak di bawah drum separator, yang fungsinya adalah untuk menampung sampah-sampah non-logam. Sedangkan ini adalah wadah yang kedua, yang difungsikan untuk menampung sampah-sampah logam. Di situ terlihat bahwa pada wadah yang kedua, ia memiliki 2 buah perosotan. Ini adalah perosotan yang pertama, yang terletak di bawah conveyor belt, dan ini adalah perosotan kedua yang terletak di samping belt separator. Kedua perosotan tersebut difungsikan untuk mengarahkan agar sampah logam hasil pemilahan bisa masuk ke wadah yang sama, yaitu wadah yang kedua. Pada bagian feeder ini, estimasi keberhasilan yang kami mungkinkan adalah 100%, yang dimana silinder ini akan menggiling sampah yang masuk sebelum melewati conveyor belt. Dan setelah melewati conveyor belt, di perjalanan, sampah-sampah yang telah menjadi bagian-bagian kecil tersebut akan melewati belt separator. Belt separator ini diperkirakan dapat mencapai keberhasilan 95% sebelum jatuh ke wadah. Dan sedangkan untuk drum separator yang ini diperkirakan untuk mencapai keberhasilan 95% dalam memisahkan magnet dan sampah-sampah yang lain. Nah, wadah ini diperkirakan dapat menampung sampah-sampah yang telah dipisah sebelumnya dari belt separator dan drum separator, yang dimana kedua wadah ini memiliki tingkat keberhasilan untuk menampung sampah sebanyak 100%.